Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, selamat datang di program News from the Future dari YouTube Revival Fire City bersama saya Rara Siahaan. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Pentakosta untuk kita semua. Kita percaya bahwa ini bulan di mana kita akan menerima lawatan dan jamahan daripada Roh Kudus, bahkan jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Saudara, kita memasuki bulan yang luar biasa, yaitu bulan Sivan dalam penanggalan Ibrani. Kita percaya ada banyak pesan profetik yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Bulan Sivan adalah bulan ketiga dari Nisan Abib dan bulan ke-9 dari bulan Tisri. Saudara, seperti yang sudah sering kita sampaikan, bahwa keindahan hidup ditentukan jika kita dapat menyelaraskan dengan agenda Tuhan. Tidak peduli apapun masalah yang sedang kau hadapi hari ini, jika engkau mengerti waktunya Tuhan, maka hidupmu akan indah. Hidup kita harus selaras dengan waktunya. Dan Tuhan hari-hari ini sedang membuat gereja Tuhan selaras dengan waktunya. Tuhan sedang menata ulang waktunya pada gerejanya. Tuhan sedang memulihkan kalender surga supaya gereja tahu musim dan waktunya. Amin, saudara. Bulan pertama kalau kita lihat bulan Nisan Abib, itulah bulan di mana kita merayakan Jumat Agung dan Kebangkitan. Itulah bulan di mana kita menerima darahnya yang menyelamatkan. Bulan kedua kemarin bulan Iyar, itu waktu kita menerima kunjungan ilahi daripada Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita untuk suatu hal yang dahsyat. Dan hari ini ya bulan ketiga bulan Sivan, di mana kita akan melaksanakan perayaan besar yaitu Shavuot, di mana kita menerima rohnya yang memberi kita kekuasaan. Dan melalui keajaiban demi keajaiban, bulan ini merupakan bulan Pentakosta dan kita percaya sama-sama katakan this is the month of Pentecost. Bulan Sivan adalah di mana kita merayakan Pentakosta. Kalau kita lihat kembali sejarahnya, Pentakosta itu awal mulanya itu adalah masa di mana bangsa Israel menerima Torah di Gunung Sinai. Dalam Pentakosta kita harus imani dan kita deklarasikan kita akan menerima revelation yang baru. Deklarasikan, God will give me a new revelation. Seperti Musa yang menerima Torah, maka kita akan menerima pewahyuan. Bangsa Israel menerima pewahyuan, maka engkau dan saya hari ini di bulan ini kita akan menerima pewahyuan yang baru. Tuhan akan memberikan batasan-batasan dalam hidup kita. Tuhan akan menyatakan masa depan atas hidup kita. Tuhan akan memampukan kita untuk menggenapi setiap firman-Nya dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari kita bahas pesan profetik untuk bulan Sivan. Yang pertama, Sivan it's the month of revelation. Tuhan akan mencurahkan pewahyuannya yang membuat tahun kita menjadi sempurna. Katakan bersama-sama, I will get a new revelation. Tuhan akan memberikan kita pewahyuan membuat tahun kita 2022 menjadi berwarna dan menjadi indah. Ini adalah masa di mana Tuhan menuntun langkah-langkah kita untuk kita menapaki hari-hari yang baru dalam hidup kita. Yang kedua, Sivan it's the month of Pentecost. Orang Israel merayakan turunnya Torah. Maka orang Kristen hari ini kita orang percaya kita merayakan turunnya Roh Kudus atas setiap kita. Turunnya Roh Kudus melawat gereja, melawat keluarga kita, melawat pribadi lepas pribadi. Dan di bulan ini pun Sivan, kalau kita ingat sejarahnya Petrus di zaman dahulu kala, ini adalah sejarah awal terbentuknya gereja. Ini bulan di mana gereja Tuhan dilahirkan. Sehingga kita tangkap dengan iman bahwa di bulan ini kita akan terima kuasa yang heran dan ajaib. Roh Kudus sudah mengubah Petrus yang pengecut menjadi orang yang dahsyat dan berani. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan hal yang sama akan terjadi buat engkau dan saya. Tuhan mengubahkan hidup kita ketika lawatan Roh Kudus menjamah hidup kita. Sivan adalah bulan Roh Kudus akan dicurahkan. Dan kita akan terima kuasa Allah dan bergerak bersama Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Dan the power of the Holy Spirit itu yang akan menuntun langkah-langkah kita. Yang ketiga, bulan Sivan adalah the month of harvest. Ini adalah bulan panen raya, bulan penuaian yang luar biasa. Sivan adalah hari raya Shavuot, saudara. Hari raya yang ke-50, yaitu 50 hari setelah Paskah. Gandum sudah menguning dan siap dituai. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa Iyar itu kita menantikan benih-benih yang bertumbuh. Tapi di bulan Sivan, di Shavuot kita akan tuai semua gandum-gandum yang menguning. Dan di bulan ini apapun yang menjadi benih-benihmu, benih doamu, benih puasa, benih imanmu, taburan-taburanmu akan kita tuai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. God will give us the provision. Ini Tuhan waktunya Tuhan berikan penyediaan. Tuhan waktunya memberikan pewahyuan kuasa dan semua yang kita perlukan untuk kita menuntaskan destiny kita. Tuhan sedang menyediakan hal yang bahkan jauh daripada kita pikirkan. Bulan Sivan ini bulan di mana panen akan kita terima.
Dan ketika panen, apa yang kita lakukan saudara? Bulan Sivan adalah bulan first fruit. God want me become a cheerful giver. Ini waktunya kita bukan hanya menerima, tapi waktu kita memberi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kita menuai gandum, tapi kita juga menaburkan benih-benih ilahi. Ini waktunya kita menuai gandum yang pertama untuk Tuhan dan kita memberikan gandum yang terbaik untuk Tuhan. Belajar untuk memberikan porsi yang terbaik untuk Tuhan. Belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara. Yang keempat, bulan Sivan adalah the month of covenant. Orang-orang Yahudi sedang membaca kitab Rut di bulan ini. Apa alasannya? Karena orang Yahudi di bulan Sivan ini, King David passed away. Raja Daud itu meninggal dunia. Rut adalah orang Moab, tapi dia bisa menyelaraskan diri dia sehingga dia bisa bersatu dengan Naomi. Dia memiliki covenant daripada Tuhannya Naomi, Allah Israel, sehingga dari dirinya, dari Rut lahirlah Raja Daud. Ada covenant, saudara. Jadi kita harus tahu, saudara, bahwa ada alignment dan koneksi. Secara fisik Naomi sudah tua, secara fisik Naomi sudah lemah. Tetapi Rut tidak melihat kelemahan itu, tapi Rut melihat Tuhannya Naomi dan melihat covenant itu. Sehingga Rut bisa terkoneksi dengan Naomi. Dan itu membuat Rut jadi nenek moyang Daud dan Tuhan Yesus. Saat ini jika engkau mau terkoneksi, kalau engkau mau menyelaraskan dirimu dengan covenant yang baru, jangan pakai mata manusiamu, jangan lihat dengan mata fisikmu, tapi lihat dari divine alignment, lihat dari new alignment. Rut adalah orang bukan Yahudi, tapi dia terima perjanjian. Kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel, tapi dengan iman kita kalau bisa selaras, kita tangkap perjanjian Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang hidup dengan perjanjian. Dengan Roh Kudus yang membantu kita, Roh Kudus yang memberi kita kekuatan, kita mampu menyelaraskan diri kita dengan perjanjian dengan Tuhan. Dan kita berdoa hari ini, semua kesepakatan, semua koneksi-koneksi yang buruk itu pun harus pergi. Seperti Orpa, dia pergi meninggalkan Naomi, tapi Rut yang bertahan. Hari ini Orpa dalam hidup kita, koneksi-koneksi yang salah, orang-orang yang salah, Tuhan akan lepaskan dari hidup kita. Dan kita terima yang terbaik, kita terima perjanjian yang baru dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Selanjutnya yang kelima, bulan Sivan itu juga berbicara di Ester 8 ayat 9-11. Bapak Ibu bisa baca sekarang di rumah, Ester 8 ayat 9-11. Artinya good news is coming. Katakan bersama saya, bulan Sivan, good news is coming. Artinya kabar baik akan datang dan sudah datang, saudara. Apapun kabar yang sedang kau tunggu hari-hari ini, dia akan datang padamu. Apapun yang kau cari, dia sedang mencarimu. Apapun masa penantianmu akan berubah menjadi masa penggenapan di dalam nama Yesus. Tangkap itu dengan iman dan perkatakannya, maka itu jadi nyata buat setiap hidup kita. Yang keenam, Amsal 10 ayat 9. Baca sendiri Bapak Ibu bisa di rumah. God will expose my enemy. Perhatikan tanda-tanda dari Tuhan. Tuhan akan menyingkapkan siapa musuh-musuhmu di bulan ini. Siapapun yang punya niat busuk, siapapun yang punya niat jahat akan terbongkar di dalam nama Yesus. Tuhan hari-hari ini akan membuka strategi musuh. Tuhan akan membuat musuh-musuhmu terlihat. Dan engkau perhatikan baik-baik. Kita semua, kita harus terima strategi yang daripada Tuhan. Kita harus terima strategi peperangan yang baru. Karena God will expose the plan of our enemy. Tuhan akan singkapkan rencana musuh kita. Tuhan akan singkapkan siapa musuh kita. Tapi Tuhan juga akan berikan strategi dan rencana yang baru buat setiap kita untuk menghadapi musuh-musuh kita yang menghalangi kita menuju destiny kita. Selanjutnya yang ketujuh, Sivan itu berbicara Zain. Zain itu crown alphabet, mahkota, saudara. Abjad yang diberi mahkota, Zain itu ya. Artinya apa? Di bulan ini tangkap dengan iman. Tuhan mau memahkotai setiap kita. Kita akan menuntaskan apa yang belum dituntaskan. Kita akan menerima upah. Katakan reward. Kita akan terima upah daripada Tuhan. This is the month that God will give me a reward. Ini waktunya Tuhan akan memberi upah kita dari setiap apa yang sudah kita kerjakan di masa lalu. This is the time God will remember me. Ini waktunya Tuhan mengingat setiap kita. Dan percayalah bahwa setiap harapan kita akan menjadi kenyataan. Tanpa kau duga-duga, suddenly tiba-tiba harapanmu menjadi kenyataan. Tanpa kau duga-duga, tiba-tiba apa yang kau harapkan itu mendatangi engkau. Amin, saudara. Zain adalah huruf pembentuk kata gold, glory, and diamond. Jadi di Zain itu juga berbicara sword atau pedang, berbicara war. Tapi jangan takut, walaupun Zain berbicara pedang, berbicara war, artinya ketika kita berperang, itu berperang untuk menang. Ketika kita berperang untuk menjara. Tuhan berikan keperkasaan yang baru, Tuhan berikan kemenangan yang baru, dan kemampuan kita untuk menjarah setiap apa yang menjadi bagian kita.
Dan bukan hanya itu, Tuhan juga basuh setiap keletihan kita. Setiap luka-luka peperangan di masa lalu Tuhan sedang basuh. Dan Tuhan beri kekuatan kita untuk bangkit dan berdiri kembali. Katakan bersama-sama dengan saya, I am ready to war. I am ready to be a victor. I am ready Lord. I am ready Lord. Karena kita, engkau dan saya pemenang, lebih dari pemenang. Ini waktunya kita berperang untuk menang dan menjarah setiap apa yang menjadi bagian kita. Haleluya. Selanjutnya yang ke-8, Sivan, bulan Sivan berbicara suku Israel itu Zebulon. Kita buka di Kejadian 30 ayat 20. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Saudara, Zebulon adalah suku pengusaha, suku businessman. Di mana artinya di bulan ini, inilah kesempatan yang baik untuk kita memulai bisnis yang baru. Di bulan ini ada urapan, the anointing of businessman. Tuhan sedang mengurapi para businessman untuk kita mengembang ke kanan ke kiri, untuk kita melakukan percepatan, untuk kita mengalami kenaikan, untuk kita mengalami kekayaan, kelimpahan yang lebih dari sebelumnya. Amin, saudara. This is the month of abundance. Jadi Bapak Ibu, tangkap sumber daya yang baru, tangkap koneksi yang baru, tangkap modal-modal yang baru dengan imanmu. Seketika kita diberkati, kita akan menjadi berkat buat banyak orang dan memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Amin. So hari-hari ini engkau yang sedang punya rencana untuk bisnis, engkau yang sedang bingung tentang modal, percaya dengan iman bahwa Tuhan suddenly, Tuhan akan kirimkan apapun yang untuk membantu engkau, untuk kau melakukan sesuatu yang baru di bulan ini di dalam nama Yesus. Inilah waktunya untuk para Zebulon-Zebulon, suku-suku pengusaha, untuk engkau yang diberi panggilan Tuhan menjadi pengusaha, percayalah Tuhan akan memberkati usahamu berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Yang terakhir, Sivan itu memiliki rasi bintang Gemini. Kita tahu lambang Gemini itu wanita kembar, yang artinya apa saudara? Ini berkorelasi loh, berkoneksi saudara. Wanita kembar, wanita itu berbicara Holy Spirit, sesuatu yang lembut, sesuatu yang sangat halus. Bahkan kita wanita itu, dua wanita itu adalah dua, sosok dua itu adalah double voice, double strength, double power yang sedang memenuhi setiap kita. Hari ini di bulan Sivan ini Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat. Di bulan ini juga Tuhan katakan double, kembar, artinya ada firman Tuhan yang double. Sama seperti Torah yang diberikan kepada Israel itu adalah 2 loh batu. Bukankah itu pas? Gak ada satupun yang kebetulan saudara di muka bumi ini. Semua karena ada rencana Tuhan. Semua karena agendanya Tuhan. Dan terima Roh Kudus yang lebih dahsyat lagi di bulan ini. Mari kita memiliki persekutuan yang intim, semakin melekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa mendengar suaranya yang halus, suaranya yang lembut namun powerful, yang mengubahkan setiap kita. Ada amin saudara? Demikian pesan Tuhan untuk bulan Sivan, pesan profetik buat setiap kita. Tangkap dengan iman semua rema. Percaya bahwa setiap kita menjadi penggenap janji Tuhan. Kita menjadi penggenap apa yang sudah Tuhan firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang daripada Tuhan kami terima. Dan semua yang daripada si jahat kami tolak di dalam nama Yesus. Kami hanya hamba yang melakukan perintah Tuhan Yeshua HaMashiach. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Saya Rara Syahaan Revealer Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.